Udara yang membekukan paru-paru menyambut kedatangan 5 orang tim ekspedisi di atas hamparan putih tanpa ujung. Kutub Utara, tanah beku yang hanya dihuni oleh kesunyian, badai, dan kegelapan panjang. Pesawat kargo yang mengantarkan mereka sudah pergi, meninggalkan kelompok kecil ini sendirian di tengah dataran es yang luas. Dr. Andika Wicaksana, pemimpin tim, berdiri paling depan. Usianya 40-an, wajahnya keras namun matanya menyimpan kecemasan. Ia adalah seorang klimatolog senior, terbiasa dengan penelitian ekstrim, tapi kali ini hatinya terasa berat. Tugas mereka bukan sekadar penelitian biasa, ada desakan sponsor untuk menembus titik es yang jarang dijamah manusia. Katanya, di sana terdapat lapisan es purba yang bisa mengungkap sejarah perubahan iklim ribuan tahun lalu. Di sampingnya, Rina Santosa, ahli geologi muda yang penuh semangat, menyalakan GPS sambil memandang sekeliling. Tuhan, seolah dunia ini mati, katanya sambil menghela napas, suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Bima Aditya, teknisi tim, sibuk mengecek peralatan pemanas dan generator portabel. Ia orang yang paling cerewet, tapi keberadaannya sering mencairkan suasana. Yuda Mahesa, dokter ekspedisi, membawa kotak medis besar di punggungnya. Wajahnya tenang, namun tatapan matanya selalu awas, seakan sadar betapa rentan tubuh manusia di tempat seperti ini. Dan terakhir, Seno Prawira, juru kamera. Ia membawa 2 kamera besar, satu untuk dokumentasi ilmiah dan satu lagi untuk film dokumenter. Dialah yang paling antusias, karena rekaman di lokasi sekeras ini bisa menjadi karya besar. Mereka mendirikan base camp di atas dataran es yang tampak tebal dan stabil. Tenda-tenda didirikan, alat ukur suhu dan kelembaban dipasang, serta antena komunikasi satelit ditegakkan. Hari pertama berjalan lancar. Kalau semua begini terus, kita bisa selesai lebih cepat, ujar Rina sambil tersenyum, tangannya penuh catatan lapangan. Namun Andika hanya mengangguk singkat. Pengalaman panjangnya membuatnya tidak mudah percaya pada ketenangan semu. Di tempat sekeras ini, satu kesalahan bisa berarti kematian. Malam pertama, suhu turun drastis. Di dalam tenda, mereka duduk melingkar, meminum kopi instan panas. Seno merekam wajah mereka. Ceritakan perasaan pertama kalian di Kutub Utara, katanya riang. Bima mengangkat tangan, gigi hampir patah karena dingin, tapi seru. Rina terkekeh. Yuda berkata pelan, aku hanya berharap semua kembali dengan tubuh lengkap. Andika hanya menatap kamera, senyumnya kaku. Di luar, angin meraung panjang. Suara itu terdengar aneh, seperti seruling raksasa yang dimainkan oleh tangan gaib. Seno menempelkan kamera ke jendela kecil tenda, mencoba merekam badai. Namun ia merasa, sesaat saja, ada bayangan gelap bergerak di balik pusaran salju. Pagi berikutnya, mereka mulai bergerak lebih dalam. Tujuan mereka adalah mencapai titik koordinat 89 derajat lintang utara, salah satu lokasi terdingin dan paling sunyi di bumi. Ketika mereka melintasi dataran yang luas, tiba-tiba terdengar suara kraak. Panjang, es di bawah kaki mereka retak. Semua berhenti, teriak Andika. Retakan menjalar cepat, seperti kilat yang membelah tanah. Jantung mereka berpacu. Untungnya, hanya lapisan tipis yang pecah, sementara es utama masih tebal. Namun pengalaman itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Seolah tanah ini hidup, gumam Rina lirih. Sejak saat itu, setiap langkah terasa waspada. Mereka sadar, tanah putih ini bukanlah pijakan aman, melainkan kuburan raksasa yang bisa menelan kapan saja. Badai salju datang tiba-tiba. Angin menamparkan tenda dengan keras. Mereka berlindung, berdesakan di dalam. Lampu pemanas menyala redup. Tengah malam, Rina terbangun. Ada suara langkah berat di atas salju. Pelan, ritmis. Duk, duk, duk. Ia menahan napas. Mungkin beruang kutub, tapi lokasi mereka terlalu jauh dari habitat normal. Lagi pula, langkah itu terdengar terlalu berat. Ia membangunkan Yuda, berbisik, kau dengar? Yuda membuka mata, dan wajahnya menegang. Ya, ia juga mendengarnya. Namun saat Andika menyalakan senter dan keluar, tidak ada apa-apa kecuali salju berterbangan. Mereka kembali masuk, berusaha tidur. Tapi di kejauhan, samar, terdengar sesuatu, seperti tarikan napas panjang dan berat. Pagi berikutnya, Seno sibuk memutar ulang rekaman malam sebelumnya. Kamera yang ia pasang di luar tenda menangkap sesuatu, sesosok bayangan tinggi,
hitam, berdiri di kejauhan sebelum badai menelannya. "Ini bukan ilusi," ujar Seno, wajahnya pucat. "Bisa saja hanya bayangan tiang antena terbawa angin," sangga Bima, meski suaranya bergetar. Andika memutuskan untuk tidak membesar-besarkan. Fokus pada misi. Kita tidak bisa membuang energi pada halusinasi. Namun, satu demi satu, semua merasakan tatapan tak terlihat mengikuti mereka. Hari itu, badai reda. Mereka bekerja keras mengambil sampel es. Yuda membantu Rina memecahkan lapisan keras untuk diambil intinya. Sore, Yuda pamit keluar tenda sendirian untuk buang air. Ia membawa senter, namun 15 menit berlalu, ia tak kembali. Mereka panik, menyalakan senter-senter, memanggil namanya. "Yudaa," teriak Seno, suaranya hampir pecah. Akhirnya mereka menemukan bercak merah di atas salju. Darah, namun anehnya, tidak ada jejak kaki lain selain milik Yuda. Darah itu seperti muncul begitu saja, lalu hilang terbawa angin. Rina menangis histeris. Bima menolak percaya. Seno terus merekam dengan tangan gemetar. Andika berusaha menenangkan semua, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Malam itu mereka berempat berdesakan di tenda, tak ada yang berani tidur. Di luar, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dan di sela suara badai, terdengar bisikan. Lembut, namun menusuk tulang. "Kalian tidak sendirian." Malam itu menjadi malam terpanjang bagi tim ekspedisi. 4 orang yang tersisa hanya bisa duduk kaku di dalam tenda, mendengarkan suara-suara aneh di luar. Angin meraung, tenda bergetar, namun sesekali, di sela badai, mereka mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Langkah-langkah berat berputar mengitari tenda, lalu berhenti seolah ada sesuatu yang berdiri hanya beberapa meter dari kain tipis yang memisahkan mereka dari kegelapan. "Tidak mungkin itu beruang," bisik Rina, wajahnya pucat pasi. Andika meraih pisau survival yang terselip di ikat pinggangnya. Ia tahu pisau itu tidak akan banyak berguna jika mereka benar-benar diserang, tapi setidaknya membuatnya merasa sedikit punya pertahanan. Sekitar pukul 3 dini hari, suara itu perlahan menghilang. Namun mereka tetap tak berani tidur. Seno menggenggam kameranya erat-erat, berharap lensa itu bisa menangkap sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ketika fajar tipis muncul di cakrawala, langit berubah abu-abu pucat. Tidak ada sinar matahari yang hangat, hanya redup cahaya dingin yang semakin membuat segalanya terasa mati. "Persediaan makanan kita cukup untuk 2 minggu, kata Bima sambil menghitung kotak ransum. "Tapi kalau kita tidak bisa menemukan jalur keluar, semuanya percuma." Andika menatap peta, GPS berputar tak menentu, kompas seperti kehilangan arah. "Seakan-akan kita diputar-putar di sini," gumamnya. Rina yang sejak malam belum berhenti gemetar, akhirnya angkat bicara. "Aku tidak mau di sini lagi. Kita harus kembali. Kita harus panggil pesawat sekarang juga." "Kita sudah coba," jawab Andika dengan suara berat. "Radio satelit kita hanya mengeluarkan suara dengung. Seperti ada sesuatu yang mengacaukan sinyal. Lalu kita akan mati di sini?" sergah Rina, suaranya pecah. Tidak ada yang menjawab, hanya desahan angin yang merayap masuk ke sela-sela tenda. Seno yang sejak awal obsesif dengan rekaman, memutar ulang video malam sebelumnya. Tangannya bergetar saat memperlihatkan hasil rekaman kepada yang lain. Dalam gambar kabur yang dipenuhi butiran salju, tampak sosok tinggi berwarna putih. Tubuhnya tidak jelas, seperti kabut tebal yang membentuk wujud, tapi matanya, 2 titik merah menyala, menatap lurus ke arah kamera. Bima menepis layar kamera. "Itu hanya pantulan cahaya." "Pantulan dari mana?" Seno membentak. "Kau lihat sendiri." Matanya bergerak. Suasana di dalam tenda langsung tegang. Andika tahu perdebatan hanya akan membuat mental mereka runtuh lebih cepat. Ia menarik napas panjang. "Kita tetap pada rencana. Ambil sampel, dokumentasi, dan siapkan jalur pulang. Apapun itu, kita hadapi bersama." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu situasi ini sudah jauh di luar kendali. Hari kelima, mereka memutuskan pindah lokasi untuk mencari sinyal lebih baik. Peralatan berat dipanggul dengan tenaga sisa. Salju tebal membuat setiap langkah terasa seperti menyeret tubuh di dalam lumpur beku. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Bima yang bertugas memeriksa generator portabel sedikit menjauh. Ia menunduk, sibuk dengan kabel dan mesin. Beberapa menit berlalu, suara mesin berhenti.
Andika, kenapa sunyi? Tanya Rina, menyadari keanehan itu. Mereka menoleh. Tidak ada Bima, hanya ada mesin yang tergeletak begitu saja, setengah terbuka. Bima, teriak Andika. Mereka mencari ke segala arah. Jejak kaki Bima jelas terlihat, namun berhenti mendadak beberapa meter dari mesin. Seolah tubuhnya terangkat ke udara lalu menghilang. Seno merekam dengan gemetar, sementara Rina menjerit histeris. Dia diambil, aku tahu dia diambil. Andika mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang. Tapi di dalam dirinya, ia tahu sesuatu sedang berburu mereka. Sejak kehilangan Bima, Rina menjadi semakin tidak stabil. Ia sering berbicara sendiri, matanya kosong, bibirnya bergetar. Aku dengar suara Yuda, dia memanggilku dari bawah es, bisiknya suatu malam. Andika dan Seno mencoba menenangkannya, namun Rina menolak disentuh. Kalau kau mendengarnya juga, jangan coba-coba menutup telingamu. Dia marah, dia butuh kita. Seno mulai percaya, meski tidak berani mengaku. Ia pun merasa ada bisikan saat malam datang, suara samar dari bawah es, seperti puluhan mulut membisikkan kata yang sama. Tetaplah di sini, tetaplah bersama kami. Malam ketujuh, tenda mereka diguncang hebat. Bukan oleh angin, tapi sesuatu yang sangat besar. Dinding tenda tertekan dari luar, membentuk lekukan besar, seolah ada tangan raksasa yang menekannya. Andika menghunus pisau, Rina menjerit, Seno berusaha menyalakan kamera. Dari balik kain tipis tenda, tampak bayangan kepala besar, dengan dua mata merah menyala menembus kegelapan. Tuhan, Seno berteriak. Makhluk itu mengeluarkan suara berat, seperti gabungan derap jantung dan raungan binatang. Tenda hampir terangkat, namun tiba-tiba, suara itu menjauh. Bayangan menghilang, hanya meninggalkan jejak cakaran besar di dinding luar tenda. Mereka bertiga terdiam, tubuh gemetar, wajah pucat. Malam itu, tidak ada yang berani memejamkan mata. Kini tinggal 3 orang, Andika, Rina, dan Seno. Mereka sudah kehilangan 2 orang sahabat tanpa penjelasan. Dan entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Persediaan makanan mulai menipis. Generator sering mati mendadak, seolah ada sesuatu yang merusaknya. Radio masih tidak berfungsi. Rina semakin terjerat ketakutan. Ia sering menatap keluar, matanya kosong. Kadang-kadang, ia tersenyum sendiri. Aku tahu jalannya pulang, katanya pada suatu pagi. Yuda menuntunku. Andika menepuk bahunya. Itu hanya halusinasi. Tidak, jawab Rina tegas. Dia di sana, menunggu kita di bawah es. Kau hanya tidak mau percaya. Seno dan Andika saling bertukar pandang. Mereka tahu Rina hampir hilang akal. Namun dalam hati, mereka juga merasakan sesuatu yang sama, seakan ada yang memanggil, jauh di dalam kegelapan es. Matahari tak pernah benar-benar muncul di kutub utara pada musim itu. Siang dan malam hanya dibedakan oleh cahaya abu-abu samar atau gelap total. Terasa berhenti. Dan di dalam kegelapan yang seolah tak berujung, kewarasan mulai runtuh. Kini hanya 3 orang yang tersisa, Andika, Rina, dan Seno. Mereka hidup di bawah bayangan ketakutan, terjebak di antara es yang bergemuruh dan suara-suara yang seakan datang dari kedalaman bumi. Rina duduk di depan tenda, matanya kosong menatap hamparan putih. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ia tidak lagi banyak berbicara, hanya sesekali bergumam pada dirinya sendiri. Andika memperhatikannya dengan cemas. Kau harus makan, katanya sambil menyodorkan ransum beku. Rina menoleh perlahan, senyumnya aneh. Aku sudah makan. Yuda memberiku makanan dari bawah. Andika menegang. Apa maksudmu? Dia datang semalam, menyodorkan tangannya dari retakan es. Aku pegang, hangat sekali. Seno yang mendengar itu merinding. Ia memeluk kameranya erat-erat. Tidak ada apa-apa di bawah sana, Rina. Itu hanya mimpi. Rina tertawa lirih, suara tawanya menggema tak wajar di tengah kesunyian. Kalian tidak bisa mendengar, ya? Mereka memanggil, mereka lapar, dan sebentar lagi, mereka akan memanggil kita semua. Andika merasa tubuhnya dingin bukan karena salju, melainkan ketakutan yang menusuk sampai tulang. Jika Rina terjerat halusinasi, maka Seno terjerat oleh obsesinya pada kamera. Ia merekam setiap detik, meski baterai tinggal sedikit. Ia percaya bahwa lensa bisa menangkap hal-hal yang mata manusia tak mampu lihat. Aku lihat sesuatu lagi tadi malam, katanya pada Andika, matanya merah karena kurang tidur.
Di rekaman, ada bayangan berdiri di belakangmu. Tepat di belakang tenda. Andika menolak melihat. Berhenti, Seno, kau hanya memperparah keadaan. Tidak, Seno bersikeras. Kalau kita mati di sini, setidaknya dunia akan tahu apa yang membunuh kita. Ia menunjukkan layar kameranya. Di sana, benar-benar tampak sesuatu. Sosok tinggi, tubuhnya menyatu dengan kabut salju, tapi matanya merah menyala. Sosok itu berdiri kaku, menatap lurus ke arah tenda, hanya beberapa meter jauhnya. Andika menahan napas. Ia ingin percaya bahwa itu hanya distorsi kamera, tapi tatapan mata itu begitu nyata, begitu hidup. Hari itu, mereka mencoba pindah ke lokasi lebih tinggi, berharap menemukan sinyal satelit. Namun perjalanan itu berakhir di sebuah retakan besar yang menganga seperti jurang. Es terbelah, memperlihatkan kedalaman hitam pekat yang tak terlihat dasarnya. Saat mereka berdiri di tepi, suara gemuruh terdengar dari bawah. Seperti sesuatu yang bergerak jauh di kedalaman. Rina mendekat ke bibir jurang, wajahnya penuh kekaguman. Dengar, mereka bernyanyi. Anda gila? Andika menarik tangannya. Menjauh, namun Rina meronta, matanya menyala dengan semangat aneh. Itu suara mereka. Yuda ada di bawah sana. Bima juga. Mereka menunggu kita. Tiba-tiba, retakan itu mengeluarkan suara KRRAAKKK yang memekakkan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Mereka semua jatuh terduduk. Dari kegelapan, terdengar suara-suara aneh, seperti ratusan mulut berbisik serentak. Tetaplah di sini, bersama kami. Andika menutup telinganya. Seno gemetar, kameranya hampir jatuh. Rina justru merentangkan tangan, seolah menyambut suara itu. Malam itu, tenda mereka kembali diguncang. Namun kali ini bukan hanya sekali. Sepanjang malam, sesuatu berputar mengitari tenda. Jejak cakarnya terdengar menyeret di atas es. Di luar, suara napas berat terdengar semakin dekat. Kadang-kadang, kain tenda tertekan, membentuk lekukan besar seakan wajah raksasa menempel dari luar. Seno berusaha merekam, tapi lensanya hanya menangkap bayangan kabur dan mata merah yang sesekali menyala. Andika menggenggam pisau dengan tangan gemetar. Dan Rina malah keluar dari tenda. Rina, teriak Andika. Mereka berdua berlari mengejarnya. Namun Rina sudah berdiri di tengah badai. Wajahnya menatap ke langit, tangannya terbuka lebar. Aku pulang, suaranya melengking di tengah salju. Lalu tiba-tiba, sesuatu menarik tubuhnya ke dalam kegelapan. Sekejap mata, Rina lenyap. Tidak ada jeritan, tidak ada darah. Hanya salju yang berputar seolah menelan tubuhnya. Andika dan Seno berdiri membeku, tubuh mereka lunglai, pikiran mereka kacau. Kini tinggal mereka berdua. Andika, yang berusaha menjaga kewarasan, mulai goyah. Ia tahu mereka sedang diburu, dan waktunya hampir habis. Seno, yang terobsesi dengan rekaman, semakin yakin bahwa makhluk itu ingin terlihat. Kau tidak mengerti, dokter, kata Seno dengan tatapan kosong. Mereka ingin dikenal, mereka ingin cerita mereka keluar. Kamera ini satu-satunya jalan. Andika menatapnya dengan mata merah. Yang mereka inginkan hanya satu, kita semua mati. Dan entah kenapa, malam itu, Andika merasa benar-benar tidak yakin siapa yang akan bertahan lebih lama, dirinya, Seno, atau justru makhluk-makhluk di dalam es. Salju turun tanpa henti. Angin melolong panjang seperti serigala lapar yang tak pernah lelah. Andika dan Seno duduk di dalam tenda yang semakin rapuh. Suhu turun drastis, bahkan pemanas portabel tak lagi mampu menahan dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Mereka tidak banyak bicara, kata-kata terasa sia-sia, hanya bunyi napas berat, gemetar, dan sesekali bunyi kamera Seno yang terus berusaha merekam meski baterai hampir habis. Andika menatap sahabatnya itu dengan resah. Seno, hentikan, kamera tidak akan menyelamatkan kita. Seno menggeleng, matanya merah, wajahnya pucat. Tidak, kau salah, dokter, kamera ini bukti. Dunia harus tahu apa yang ada di sini. Kalau kita mati, rekaman ini akan jadi pesan terakhir. Andika menghela napas, menyerah. Ia tahu tak ada gunanya membantah lagi. Masing-masing dari mereka sudah hancur dengan caranya sendiri. Pagi berikutnya, mereka keluar dari tenda. Udara menusuk, namun ada hal lain yang lebih membuat darah membeku. Jejak-jejak besar di atas salju, mengitari tenda sepanjang malam.
Jejak itu bukan milik beruang, bukan pula manusia. Bentuknya panjang, dengan lekukan seperti cakar runcing, dan jaraknya terlalu lebar untuk langkah makhluk biasa. Seno menunduk, merekam jejak itu. Dia dekat sekali dengan kita. Andika menatap ke sekeliling. Dataran putih terbentang sejauh mata memandang, namun ia merasakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut salju. Menatap mereka, menunggu. Malam itu, tenda mereka benar-benar diterjang. Tidak lagi sekadar diguncang, melainkan dihantam dari luar dengan kekuatan mengerikan. Tiang-tiang patah, kain robek. Andika, kamera, cepat keluar. Seno berteriak. Mereka berdua terlempar ke salju. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, mereka melihat makhluk itu dengan jelas. Sosok raksasa berdiri di tengah badai. Tingginya lebih dari 3 meter, tubuhnya ditutupi bulu putih kusam yang berlumuran darah kering. Wajahnya menyerupai manusia yang membeku, namun rahangnya panjang, mulutnya penuh gigi runcing, dan matanya merah menyala bagai bara api. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, setengah raungan, setengah erangan, yang membuat telinga bergetar. Salju di sekitarnya berputar liar, seakan tunduk pada kehadirannya. Seno gemetar, namun tetap mengangkat kamera. Tuhan, dia nyata. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tangannya besar, kukunya panjang seperti pisau. Ia menunduk, mengendus, seolah mencium bau darah manusia. Andika menarik Seno. Lari. Mereka berdua berlari menembus badai. Di belakang, suara dentuman langkah makhluk itu mengikuti, disertai raungan yang mengguncang dada. Mereka berlari tanpa arah. Nafas tersengal, paru-paru terasa terbakar oleh udara dingin. Namun makhluk itu terus mengikuti. Sesekali, Andika menoleh dan melihat siluet raksasa itu di balik kabut. Matanya merah menyala seperti 2 obor di tengah kegelapan. Seno hampir terjatuh. Andika menariknya, menyeretnya agar tetap berdiri. Jangan berhenti, kalau kau berhenti, kau mati. Namun di dalam hati, Andika tahu lari mereka sia-sia. Di tanah tanpa ujung ini, kemanapun mereka pergi, makhluk itu selalu bisa menemukan. Akhirnya, mereka menemukan gundukan es besar dan bersembunyi di baliknya. Mereka menahan napas, mendengar langkah berat itu mendekat, semakin dekat, hingga terasa getarannya di tanah. Makhluk itu berhenti tepat di depan gundukan. Suara napasnya dalam, berat, seperti deru mesin raksasa. Seno memegang kamera erat-erat, air matanya mengalir. Kalau aku mati, setidaknya dunia akan melihat wajahnya. Tiba-tiba, kepala makhluk itu muncul dari balik gundukan. Matanya menatap lurus pada mereka. Andika menjerit. Seno menekan tombol rekam. Lalu, makhluk itu menghilang. Bukan pergi, bukan berlari. Menghilang begitu saja, larut dalam kabut salju. Seolah ia hanya ilusi. Namun jejak-jejak besar yang tertinggal membuktikan bahwa ia nyata. Mereka kembali ke lokasi tenda, hanya menemukan sisa-sisa kain robek dan peralatan yang hancur. Makanan berserakan, sebagian lenyap entah kemana. Generator pecah, radio rusak total. Kita tidak akan bertahan lebih dari 3 hari, kata Andika dengan suara serak. Seno masih merekam, matanya kosong. Kalau begitu, 3 hari ini adalah akhir dunia kita. Andika menatap ke langit abu-abu. Ia tahu, bantuan tidak akan datang. Bahkan jika ada, tempat ini seolah menolak manusia. Yang tersisa hanya mereka berdua, melawan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih lapar dari yang bisa mereka bayangkan. Malam berikutnya akan menjadi penentu, apakah mereka bisa bertahan, atau menjadi bagian dari rahasia kelam yang terkubur di bawah es kutub utara. 2 sosok manusia berjalan gontai di tengah badai salju yang tak berkesudahan. Andika dan Seno, hanya tinggal mereka berdua. Wajah mereka pucat, bibir pecah-pecah, napas membentuk uap tebal. Tubuh mereka ringkih, namun ketakutan membuat kaki tetap melangkah. Mereka kembali ke sisa tenda yang porak-poranda. Dari peralatan yang hancur, hanya tersisa beberapa ransum beku, seutas tali baja, dan 1 obor kecil yang nyalanya rapuh. Andika duduk terengah, mencoba menyalakan api kecil dari serpihan kain. Kalau kita diam saja, kita mati. Kita harus melawan. Seno menoleh, matanya merah dan kosong. Bagaimana melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita pahami? Andika menggenggam pisau kecilnya, lalu menatap salju yang penuh dengan jejak besar itu.
Setiap makhluk bisa terluka. Kalau ia bisa memburu kita, berarti ia juga bisa kita lukai. Dengan sisa tenaga, mereka mencoba membuat jebakan sederhana. Andika menggali lubang di salju sedalam mungkin, lalu menancapkan potongan logam runcing yang tersisa dari tiang tenda. Lubang itu ditutupi dengan salju tipis, seolah tanah biasa. Kalau dia menginjak ini, mungkin cukup untuk melukai, kata Andika sambil terengah. Seno merekam setiap proses, meski tangannya gemetar. Kalau kita gagal, rekaman ini setidaknya bisa menunjukkan bahwa kita mencoba melawan. Andika menatapnya, lalu mendesah. Kalau kita gagal, tidak akan ada yang menemukan rekaman itu, Seno. Namun Seno hanya diam, matanya tak lepas dari kamera. Baginya, seolah hidupnya hanya bergantung pada benda kecil itu. Malam itu, mereka duduk bersisian di balik gundukan es, menatap ke arah jebakan. Api kecil dari obor berkedip lemah. Angin meraung panjang, hening begitu mencekam, sampai akhirnya terdengar duk duk duk. Langkah berat, semakin lama, semakin dekat. Seno menggenggam kamera, Andika menggenggam pisau. Jantung mereka berdetak sekeras guntur. Dari balik kabut, muncul siluet raksasa itu. Mata merahnya menembus kegelapan. Nafasnya terdengar berat, berembus seperti deru badai. Ia berjalan perlahan, mengitari mereka, mengendus udara, lalu melangkah tepat ke arah jebakan. Krash, tanah runtuh. Makhluk itu menginjak jebakan. Raungan mengerikan meledak, mengguncang telinga mereka. Tubuh besar itu meronta, darah hitam memercik di atas salju putih. Andika berteriak, sekarang. Ia menyalakan obor dan berlari ke arah makhluk itu, menusuk dengan pisau ke dada berbulu tebal. Namun pisau kecil itu nyaris tak berarti. Makhluk itu meraih Andika dengan tangan besar, melemparnya sejauh beberapa meter. Tubuh Andika menghantam es, darah keluar dari mulutnya. Seno berteriak panik, tapi tetap mengangkat kamera, merekam setiap detik. Ya Tuhan, ya Tuhan. Makhluk itu mengeluarkan raungan panjang, lalu dengan kekuatan mengerikan, ia menarik tubuhnya dari jebakan. Luka itu tidak membuatnya roboh, hanya membuatnya semakin marah. Andika bangkit dengan susah payah. Tulang rusuknya patah, darah mengalir dari bibirnya. Namun ia tetap berdiri, menahan rasa sakit yang luar biasa. Kau mau kami, ambil aku, tapi lepaskan dia, teriak Andika dengan suara serak, menunjuk Seno. Makhluk itu menoleh, matanya merah menatap lurus pada Andika. Nafasnya berat, giginya berderak. Seno berlari menghampiri Andika, menangis. Jangan lakukan itu, kita masih bisa. Tutup mulutmu, bentak Andika. Kau yang harus hidup, Seno. Bawa rekaman itu keluar. Dunia harus tahu. Namun sebelum kata-kata itu selesai, makhluk itu melompat maju dengan kecepatan tak terduga. Tangannya yang besar menghantam tanah, membuat getaran hebat. Andika terlempar sekali lagi. Kali ini tubuhnya tak bergerak. Andika, teriak Seno, suaranya pecah. Makhluk itu menunduk, menatap tubuh Andika yang terkapar. Kemudian, ia mengangkat kepala, menatap Seno. Mata merah itu seolah menyalakan api langsung di dalam dada. Seno gemetar, tubuhnya lemas. Kamera masih merekam, meski lensanya berembun oleh salju. Apa kau mau dari kami? Suaranya nyaris tak terdengar. Makhluk itu tidak menjawab, ia hanya mendekat perlahan, setiap langkahnya seperti dentuman. Seno mundur, kakinya terperosok salju. Tangannya gemetar hebat, tapi ia tetap menahan kamera di depan wajah. Kalau kau ingin aku mati, setidaknya dunia akan melihatmu. Makhluk itu berhenti hanya beberapa meter di depannya. Wajahnya jelas terlihat, mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi runcing berlumuran darah. Matanya menatap lurus ke dalam lensa kamera. Dan untuk pertama kalinya, Seno merasa makhluk itu benar-benar sadar sedang direkam. Badai terus menggila, menelan segala suara. Salju berputar seperti tirai putih yang menutupi dunia. Di tengah kegelapan itu, hanya ada dua sosok, Seno yang berdiri gemetar dengan kamera di tangan, dan makhluk raksasa yang berdiri tepat di hadapannya. Andika sudah tergeletak tak bergerak beberapa meter di belakangnya. Entah masih hidup, entah sudah menjadi bagian dari tanah es. Kalau ini memang akhirku, bisik Seno dengan suara bergetar, setidaknya dunia akan tahu. Makhluk itu menunduk, nafasnya terdengar berat, keluar seperti uap hitam dari mulutnya. Lalu ia mengangkat tangan raksasanya,
perlahan mengarah ke Seno. Seno hampir menjerit, namun tiba-tiba makhluk itu berhenti. Matanya masih menatap lensa kamera. Ada sesuatu di sana, seperti kesadaran, seolah ia mengenali benda kecil yang sedang merekamnya. Untuk sesaat, waktu berhenti. Makhluk itu mengeluarkan suara lirih, bukan raungan, melainkan seperti erangan kesakitan. Kemudian, dalam sekejap, tubuhnya mulai memudar. Kabut salju menyelimuti, dan makhluk itu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak besar di salju dan bau anyir darah yang menusuk hidung. Seno jatuh terduduk, kamera masih tergenggam erat. Tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal. Ia menoleh ke arah Andika. "Andika, kau masih hidup?" Ia berlari terhuyung ke sahabatnya. Tubuh Andika dingin, darah mengalir dari mulutnya. Namun matanya terbuka samar. "Seno," suaranya serak, lemah sekali. "Aku di sini, bertahanlah, kita bisa keluar dari sini." Andika tersenyum getir, darah membasahi bibirnya. "Tidak, waktuku sudah habis. Dengarkan aku, bawa kamera itu, jangan lepaskan. Pastikan dunia tahu apa yang terjadi di sini." Seno menangis, menggenggam tangan Andika erat-erat. "Jangan bicara begitu, aku tidak akan meninggalkanmu." Namun genggaman itu perlahan melemah. Dan akhirnya, tubuh Andika benar-benar terdiam, membeku dalam salju. Seno menjerit putus asa, suaranya tenggelam oleh badai. Hari-hari berikutnya, Seno berjalan sendirian di lautan es yang tak berujung. Makanan tinggal sedikit, tubuhnya semakin kurus, kaki penuh luka beku. Namun ia terus melangkah, kamera selalu berada di tangannya. Kadang ia merasa melihat siluet makhluk itu dari kejauhan, berdiri di balik kabut. Namun setiap kali ia mendekat, yang tersisa hanyalah bayangan kosong. Ia tidak tahu apakah makhluk itu benar-benar pergi, atau masih mengikutinya. Setiap malam ia menyalakan kamera, berbicara dengan suara serak. "Namaku Seno, anggota ekspedisi Artikawan. Kami datang dengan 6 orang, sekarang hanya aku yang tersisa. Jika ada yang menemukan rekaman ini, ketahuilah, ada sesuatu di luar sana. Bukan beruang, bukan manusia. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia hidup di balik salju, dan ia lapar." Beberapa minggu kemudian, sebuah tim penyelamat Rusia menemukan tumpukan salju tak jauh dari garis ekspedisi terakhir yang tercatat. Di sana mereka menemukan jasad beku seorang pria, Seno. Wajahnya membeku dengan mata terbuka, seolah sedang menatap sesuatu tepat sebelum ajalnya. Namun yang paling mengerikan bukanlah jasad itu. Di samping tubuhnya, mereka menemukan kamera kecil yang masih terlindung dalam kantong tebal. Kamera itu menyimpan puluhan jam rekaman, jeritan, bayangan kabut, hingga sesosok makhluk besar bermata merah yang sempat terekam jelas menatap ke arah lensa. Rekaman itu beredar secara terbatas di kalangan peneliti. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya rekayasa. Namun yang pasti, ekspedisi berikutnya ke Kutub Utara dihentikan dalam waktu lama. Karena ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak pernah mati. Sesuatu yang selalu menunggu mangsa berikutnya. Hingga hari ini, tidak ada yang berani memastikan apa makhluk itu. Beberapa ilmuwan menyebutnya spesies purba yang terjebak di bawah es ribuan tahun. Ada pula yang menyebutnya roh penjaga kutub, marah karena manusia mengganggu wilayahnya. Namun bagi mereka yang pernah menonton rekaman itu, tidak ada yang peduli penjelasan apapun. Yang mereka tahu hanyalah tatapan mata merah itu. Tatapan yang seolah bisa menembus layar, menatap langsung ke dalam jiwa penontonnya. Dan kadang, di tengah malam yang sunyi, sebagian dari mereka bersumpah mendengar raungan itu lagi. Raungan yang datang dari arah utara. Jika kalian suka dengan konten saya, tekan like dan subscribe. Terima kasih.